Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revo Ramadan Sarjana Farmasi. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini, kemudian yang sudah memberikan feedback yang sangat positif sekali, masukan dan kritikannya, dan itu sangat membangun dan sangat membantu saya ya untuk memperbaiki channel ini ke depannya. Semoga channel ini ke depannya bisa berkembang dan juga bisa bermanfaat lagi bagi lebih banyak orang lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan sebelumnya kemarin kita udah bahas tentang tramadol ya, terkait dengan cara pakai, dosis dan segala macam hal, termasuk dengan kasus penyalahgunaan yang masih sering terjadi ya terkait dengan penggunaan tramadol. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen bahas obat yang berbeda. Jadi sinopsisnya obat ini sering digunakan untuk meredakan gejala batuk dan pilek. Dan juga obat ini sering disalahgunakan oleh beberapa kalangan yang kekurangan edukasi untuk dipakai buat mabuk atau ngefly. Seperti itu ya, karena memang ada salah satu kandungan zat aktifnya yang bisa bikin mengefly jika dikonsumsi dengan dosis yang sangat besar. Seperti itu, dan itu sangat melanggar aturan ya. Oke, obat yang akan kita bahas adalah ini, Comix. Nah, saya yakin teman-teman semua udah pada tahu ya dan sering melihat ini, bahkan sering mengkonsumsi. Oke, komik ini merupakan golongan obat bebas terbatas ya. Obat bebas terbatas itu adalah obat yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter, tetapi untuk jumlah pembeliannya akan dibatasi. Karena jika dibebaskan, jumlah pembeliannya akan menyebabkan atau memberikan potensi resiko yang fatal ya, ya termasuk penyalahgunaan tadi karena ada zat aktifnya yang berasal dari turunan opioid, yaitu golongan narkotik yang bisa bikin ngefly itu, yang biasa dipakai mabok buat orang-orang yang kekurangan edukasi. Jadi memang pembeliannya dibatasi. Tapi di lapangan itu masih banyak saya temui juga di beberapa warung kelontong, kemudian supermarket dan minimarket yang menyediakan obat ini. Menurut saya itu berbahaya ya jika tidak dikontrol, karena memang kan mungkin si penjual yang ada di minimarket atau yang menjaga itu juga tidak tahu ya terkait dengan kandungan obat yang ada di dalam komik ini secara ilmunya yang mungkin orang-orang yang dari dunia medis hanya bisa menjelaskannya seperti itu. Jadi di sini saya akan bahas satu persatu insya Allah ya. Oke, di dalam komik ini ada 3 kandungan zat aktif. Yang pertama ada dextromethorphan. Jadi dextromethorphan ini berfungsi untuk menekan batuk. Zat aktif ini bekerja di sistem saraf pusat ya. Kemudian untuk guaifenesin ini fungsinya untuk ekspektoran. Jadi ekspektoran itu adalah untuk memecah dahak supaya mudah dikeluarkan. Kemudian ada kandungan yang terakhir itu ada klorpeniramin maleat. Jadi fungsinya sebagai anti alergi untuk meredakan gejala pilek, kemudian bersin-bersin, hidung gatal, kemudian hidung berair, insya Allah reda karena adanya zat ini. Jadi dalam satu kemasan ini memang ada 3 zat aktif sekaligus ya. Nah, untuk dosis penggunaannya itu dosis dewasa bisa mengkonsumsi 1-2 saset untuk sekali minum. Maksimal digunakan 3 kali sehari, tidak lebih. Kemudian untuk dosis anak dengan umur 6-12 tahun itu bisa mengkonsumsi 1 saset saja untuk sekali minumnya. Maksimal pemberian juga 3 kali sehari. Untuk anak di bawah umur 6 tahun tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi obat ini. Kemudian untuk cara pakainya. Untuk cara pakainya silakan dikonsumsi sebelum atau setelah makan boleh. Kemudian jika gejala yang dialami reda setelah mengkonsumsi obat ini boleh dihentikan penggunaannya. Kemudian untuk sebaliknya nih, jika setelah mengkonsumsi obat ini sudah 2 atau 3 hari, kemudian gejala yang dialami belum juga reda, silahkan teman-teman periksakan diri ke dokter ya supaya bisa didiagnosis penyakitnya sebenarnya apa, kemudian bisa diberikan obat yang pas seperti itu. Nah, kemudian untuk efek samping. Nah, efek samping yang sering terjadi ketika mengkonsumsi obat ini itu biasanya adalah mengantuk. Nah, mengantuk ya biasalah. Kalau minum komik pasti rata-rata bikin ngantuk. Jadi saran saya ketika sudah mengkonsumsi obat ini jangan berkendara dulu ya, atau bawa motor atau bawa mobil sendiri itu jangan dulu, karena bisa
beresiko nanti kalau bawa kendaraan ngantuk-ngantuk. Kemudian bisa menyebabkan mulut kering juga, sakit kepala juga bisa, terus bahkan yang lebih serius seperti detak jantung tidak teratur, kemudian bisa mengalami gangguan hati, gangguan ginjal serta hipertensi, bahkan sampai gangguan mental jika dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan dan melebihi dosis seperti itu. Nah, untuk peringatan khususnya hati-hati bagi pengguna yang mungkin teman-teman di luaran sana punya kebiasaan mengkonsumsi obat rutin ya. Jadi hati-hati seandainya mungkin konsumsi obat tensi atau obat diabetes, silakan konsultasikan terlebih dahulu obat apa yang kalian konsumsi secara rutin supaya bisa dibuatkan jadwal yang aman. Seperti itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi adalah terkait dengan penyimpanan. Silakan simpan obat ini di tempat yang aman, terhindar dari sinar matahari, kemudian di suhu yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembab, jangan ditaruh di dalam kulkas, kemudian jangan sampai kena panas elektronik juga, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian ketika kalian menyimpan dan ingin menggunakan kembali, pastikan tidak ada kemasan yang rusak ya. Kalau seandainya ada kebocoran, silakan jangan digunakan kembali. Karena ini isinya adalah sirup ya, jadi akan sangat mudah sekali kita mengetahuinya kalau ada kerusakan ketika penyimpanan. Bocor pasti keluar kan cairannya seperti itu. Nah, saya pengen bahas hal yang penting juga di sini terkait dengan penyalahgunaan. Nah, pada intinya komik ini memang sering digunakan ya, dan saya yakin teman-teman pasti sering mendengar kabar di sekitar terkait dengan beberapa kalangan terutama remaja yang sering menggunakan komik ini untuk mabuk-mabukan. Jadi memang obat ini itu mengandung dextromethorphan ya. Dextromethorphan ini memang adalah zat aktif turunan dari opioid yang bekerja di sistem saraf pusat, sama dengan tramadol yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi tramadol kemudian dextromethorphan itu adalah golongan obat-obat tertentu yang bekerja di sistem saraf pusat, yang mana jika pengkonsumsiannya itu tidak terkontrol atau melebihi dosis yang sudah ditetapkan, dia akan menyebabkan halusinasi, dan itu yang dikejar oleh para pemabok ini biasanya. Nah, biasanya yang sering saya dengar di luaran sana itu anak-anak itu menggunakan komik ini 15 sampai 20 saset dan sekali minum. Bayangkan 15 sampai 20 saset sekali minum, sedangkan batasan konsumsinya itu untuk dewasa hanya 6 saset per hari. Kalau kita totalkan, karena dikonsumsi maksimal 3 kali sehari 1 sampai 2 saset. Bayangkan saja kalau misalnya setiap hari mereka mengkonsumsi obat ini. Seperti itu. Hal fatal apa yang bisa terjadi? Nah, ini kan tadi dextromethorphan ini kan dia satu golongan dengan tramadol ya. Jadi memang ketika dikonsumsi lama-kelamaan dia akan menyebabkan kecanduan juga. Selain itu lama-kelamaan efeknya akan menurun. Dan si pengguna ini lama-kelamaan akan menaikkan dosis secara terus-menerus untuk mendapatkan efek yang maksimal. Sama saja cara kerjanya karena memang tramadol dan dextromethorphan ini satu golongan ya. Satu golongan obat-obat tertentu dan juga bekerja di tempat yang sama di sistem saraf pusat. Kemudian hati-hati ya kalau masih suka menggunakan obat ini, karena memang dengan penggunaan dosis yang tidak terkontrol bisa menyebabkan gangguan hati, gangguan ginjal, kemudian bisa juga menyebabkan overdosis, kemudian bisa mengalami gangguan nafas secara tiba-tiba dan menyebabkan kematian bahkan. Dan jikalau juga ketika overdosis itu selamat dari kematian, kemungkinan akan menjadikan gangguan mental yang permanen, dan itu sudah pernah terjadi ya di beberapa daerah. Ada kasus yang ada anak-anak yang overdosis menggunakan komik ini, kemudian dia selamat tetapi ya dia gila permanen seperti itu. Jadi hati-hati bagi yang sering menggunakan obat ini untuk mabuk, silahkan berhenti dari sekarang. Kemudian juga ada di beberapa kasus saya baca di internet itu ada yang mengalami kulit terbakar dan melepuh ya karena mengkonsumsi obat ini tanpa terkontrol.
Jadi memang ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi karena memang ketika mengkonsumsi komik ini yang dikejarkan adalah dextromethorphannya ya. Tapi kan dalam satu kemasan ini ada kandungan guaifenesin dan chlorpheniramine maleat ini. Dan ini juga menyebabkan peningkatan resiko yang berbahaya lebih tinggi ya karena ada 3 zat aktif sekaligus dikonsumsi dengan dosis yang tidak terkontrol. Maka sangat mungkin sekali akan terjadi komplikasi yang sangat fatal jika dikonsumsi tanpa strategi dan kontrol dari pihak yang berwenang yaitu tenaga medis seperti itu. Nah, pesan saya penggunaan obat yang tidak sesuai pada fungsinya seperti yang mabuk-mabukan itu saya rasa menjadi PR kita bersama sampai hari ini terkait dengan penjualannya yang masih bebas di warung-warung kelontong, di supermarket atau minimarket, mungkin bisa ditertibkan lagi oleh pembuat regulasi ya, bahkan atau yang berwenang itu bisa mengecek atau turun langsung lah ke lapangan cek ya, karena sangat merugikan sekali bagi generasi muda yang ada sekarang seperti itu. Kemudian untuk pemasok juga jangan mementingkan keuntungan saja, pikirkan masa depan generasi muda kita. Karena memang obat ini menurut saya jika tidak dikontrol untuk penggunaannya dan penjualannya akan sangat berbahaya sekali. Oke, apalagi yang pengen saya sampaikan. Nah, kemudian jangan lupa juga ya, saya ingatkan kembali ketika membeli obat ini perhatikan 2 indikator penting, perhatikan kemasannya, jika ada kebocoran, ada kerusakan, bahkan perhatikan juga tanggal kadaluarsanya. Dipastikan bahwa memang belum kadaluarsa. Jika sudah aman silakan dikonsumsi. Jangan lupa karena ini kan cair ya, tinggal disobek sedikit kemudian langsung diminum saja. Karena ini langsung dari bungkusnya, hati-hati karena ini masa pandemi, silakan dibersihkan dahulu untuk bungkusnya, dilap pakai alkohol jika ada atau air sabun yang diteteskan ke kain, silakan dilap. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi silakan buang bungkusnya ke kotak sampah. Seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan komik ini. Semoga bisa bermanfaat informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kritik dan saran dari teman-teman atau request silahkan klik di kolom komentar. Jika ada masukan juga silahkan atau bahkan mungkin ada pertanyaan silahkan klik tulis juga di komentar atau bisa langsung DM saya. Seperti itu ya. Oke, saya akhiri pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.